Saya dibukain ininya, ngerasain Mata batinnya gitu. sempat dibukain, Mas? Nggak kebuka, ya kan? Tapi mau berarti? Mau, kan waktu itu ada kontennya tuh oke. digituin, ya berasa-berasa dikit lah, cuman nggak sejeng yang saya expect gitu kita. Kalau pas teks sama hantunya ya, aku beneran ketakutan. Hai Sobat Grit, Selebritis Punya Cerita kembali hadir bersama aku Dian. Dan hari ini kita sudah kedatangan bintang tamu dari film horor terbaru, yaitu Santet Segoro Pitu. Ada Sandrina Michelle, halo. Ada Mas Christian Sugiono. Halo Sobat Grit, halo, hai. apa kabar? Baik, baik. Baik, sehat ya. Dan kita akan ngobrol-ngobrol seru soal film terbaru Santet Segoro Pitu. Ya. Oke, tapi sebelum itu boleh dong Kak dikenalin dulu nih karakternya sebagai siapa dan seperti apa sih karakter di film ini? Aku sebagai Shiva di film ini, Shiva itu anak kedua. Ya. Karena dia anak perempuan satu-satunya, jadi dia tuh lebih manja dan penakut. Oke, yang pertama itu Ari Irham ya? Iya, Yang Mas pertama. Ardi. Oke. Dan saya di sini sebagai Pak Sucipto, bapaknya mereka. Oke, Mas. Bapaknya Ari, bapaknya Shiva sama bapaknya Ardi. Ya. Dan ada Sarah juga, Sarah Wijayanto ya. Sebagai istri saya, dia sebagai Bu Marni. Bu Marni. Oke, nah sinopsis singkatnya aja nih, Segoro Pitu bercerita soal apa sih? Jadi film ini bercerita tentang santet ya. Santet Segoro Pitu adalah santet yang paling powerful ya, paling dahsyat gitu ya. Di mana itu menjadi background story dari atau inti utama dari film ini. Tapi ceritanya adalah bahwa saya adalah seorang pedagang di pasar. Dan seperti yang teman-teman udah lihat juga di teaser atau trailer ya, bahwa pasar adalah tempat yang paling kotor gitu ya katanya ya. Dan di situ banyak terjadi hal-hal yang apa istilahnya menggunakan kolaborasi dengan dunia gaib gitu kali ya. Biar ini laris manis ya. Laris manis gitu ya. Dan karena satu dan dua hal, akhirnya keluarga saya menjadi terancam. Gitu. Oke, karena katanya kedatangan sebuah paket ya. Betul. Paket misterius ya. Oke. Tapi pernah ngalamin nggak dapat paket misterius kejadian nyata? Enggak ya? Enggak, jangan sampai ya, Kak ya. Jangan sampai dari ya. all shop sih sering. Dari all shop. Oh iya, dari all shop ya. Oh, paket ini zong ya. Oke. Nah, tapi ini kan katanya cerita nyata ya, yang kejadiannya tahun 1980-an di Semarang. Pernah dengar ceritanya nggak atau gimana? Atau baru pas difilmkan ini baru dengar? Kalau aku personally emang baru dengar ceritanya pas main di film ini sih. Dan menurut aku gimana ya, kayak nggak percaya aja kalau sesuatu kayak gitu bisa terjadi di real life. Percaya nggak percaya ya? Nggak percaya. Kalau Mas Dian gimana tentang santet? Santet Segoro Pitu aku tahu pertama kali dikasih tahu sama Pak Rocky, produser, dikasih thread Twitter, kan diangkat dari situ ya. Aku baca, itu serem juga ya, ternyata ini kisah yang di Twitter dikisahkan bahwa ini katanya sih kejadian beneran di sebuah keluarga di Semarang, dan lain sebagainya, dan kemudian aku mikir ya kalau memang sudah pernah ada orang menceritakan itu, ya berarti ya emang kejadiannya ada beneran. Oke. Tapi kalau dari Mas Dian sendiri percaya nggak sih adanya santet gitu? Ngirim-mengirim? Ya percaya nggak percaya ya, cuman kalau misalnya kita tahu di Indonesia gitu udah banyak santet dibahas di film kita juga membahas santet, di Twitter, dan juga kita dengar cerita banyak orang, ya percaya nggak percaya sih. Bener ya. Oke, nah ini comeback-nya Sandrina sendiri di film horor ya? Betul. Oke, kenapa memilih untuk film horor lagi nih Sandrina comeback-nya? Lebih ke kangen sih. Aku mengobati rasa kangen. Iya, udah lama banget gak main film horor, terus akhirnya ditawarin ya, aku langsung mau, apalagi ceritanya juga menarik banget. Oke, tantangannya sendiri dari Sandrina juga Mas Dian siapa dulu? Tantangannya lebih ke bahasa Jawanya kali ya. Aksen Jawanya ya? Iya, karena emang aku sering dengar, aku ngerti, cuma kalau untuk ngucapinnya agak susah gitu. Untuk ngebalesnya nggak bisa ya? Oke, ada kalimat yang paling diingat yang susah banget nggak? Atau kata bahasa Jawa? Aku nggak mau spoiler, tapi itu salah satu mantra yang bakal diucapin. Oh, jadi ada bahasa Jawa gitu. mantra Jawanya. Oke. Tapi ketika Sandrina membacakan mantra itu apa yang dirasain sih? Aku dengar mantranya aja langsung merinding ya. Apa yang dirasain ya? Sebenarnya ya normal-normal aja sih. Cuma lebih ke khawatiran nanti pas take kayak gimana, soalnya harus cepat, terus juga sambil buru-buru, sambil ketakutan gitu-gitu. Oke, Mas Tian gimana? Kalau di film ini sama kayak Sandrina gitu ya, bahwa kita harus
sebagian ya ada sebagian besar gitu, sebagian banyak di film ini yang menggunakan bahasa Jawa dan aku juga harus belajar bahasa Jawa gitu ya, meskipun namaku Sugiono gitu ya, cuman itu cuma nama aja. Dan tapi kita ada acting coach Om Willem yang memberi kita masukan dan mengajarkan lah bagaimana sih menggunakan bahasa Jawa. Dan juga tantangannya ketika aku syuting, aku kan seorang pedagang di film ini, Pak Sucipto, berdagang di tokonya, dan ketika bermain dengan para pemain yang lain gitu ya, yang mereka memang adalah orang asli dari daerah sana, orang Jawa. Jadi kalau aku punya dialog, dia balas dengan bahasa Jawa, kadang aku bingung gitu, karena tidak sesuai skrip. Jadi memang ketika latihan, sutradara dan saya dan beberapa pemain harian gitu ya, yang main di situ, kita harus sepakat bahwa kita ikutin ini ya, skrip yang sudah dilatih. Soalnya kalau misalnya bahasa Indonesia kan pemain kita kadang bisa ya improve gitu. Cuman kalau ini nggak bisa. Jadi memang harus sesuai skrip. Stick to the script. Oke. Dan tadi juga melibatkan orang-orang Jawa juga di sana berarti ya Mas ya? Iya, ya orang-orang Jawa. Manusia-manusia yang ada di situ ya orang-orang Jawa. Oke. Kalau boleh tahu proses syutingnya di mana dan berapa lama nih? Syutingnya itu di Jogja, kalau nggak salah di Klaten, terus Magelang. Oh Magelang ya, Magelang. Kayaknya sekitar sebulan lebih ya. deh. Oke, ngelihat behind the scene-nya juga kan di posting ya di YouTube, kelihatan rumahnya tuh kayak suasananya gimana ya, mencekam ya. Iya, pasti harus. Iya kan? Tapi itu rumah yang ditinggalin atau rumah kosong? Rumah kosong. Oh, rumah kosong beneran? Iya. Oh. Rumah yang mana? Rumah yang kita? Iya. Rumahnya rumah Pak Sucipto. Iya. Iya, itu rumah kosong. Rumah kosong beneran? Tapi rumah beneran tapi kosong gitu ya? Oh iya, gimana syuting di situ? Ada kejadian atau merasakan sesuatu? Kalau merasakan sih enggak ya, Enggak karena ya? aku enggak sensitif. Oke. Tapi ya serem aja sih. Apalagi pasti kasih tahu kalau rumahnya nggak dipakai, kalau nggak buat syuting gitu. Oh, kayak memang berarti buat kebutuhan syuting itu rumahnya ya. Mas Tian gimana? Aman selama proses syuting? Aman ya? Menyenangkan kok. Justru aku senang gitu ya ke tempat-tempat yang nggak pernah akan aku datengin kalau aku nggak syuting di situ. Contohnya Magelang. Oh, Magelang bagus. Magelang bagus. Kita syuting di sebuah desa di pasar apa namanya? Selong Pampang ya. Pasar apa itu ya namanya, di sebuah desa bagus, di gunung, view-nya keren dan udaranya bersih. Jadi kita enak, kesempatan ya. Enak. Kesempatan liburan ya. Makanannya juga enak. Wah, mantap. Jadi selama proses syuting aman terkendali ya? Aman terkendali. Aman. Tapi ada fun fact nggak sih yang bisa dibagiin ke Sobat Grit, apapun itu selama proses syuting? Apa ya? Fun fact. Masing-masing ya? Apa ya? Fun fact? Bahwa ya mungkin ya ini fun fact yang cukup menarik juga buat aku gitu. Ini film kita settingan tahun berapa sih? 1980-an ya. 9 tahun 80-an gitu ya. Aku kan seorang pedagang dan di toko aku itu di etalasenya memang banyak properti barang yang asli dari tahun sekian. Karena kan aku lahir tahun 81, jadi aku tahu ya ketika oh ini barang ketika aku masih kecil nih, ini ketika itu, dan menurut aku itu bagus. Jadi tim artnya itu tidak hanya sekedar bikin mock up gitu ya, atau bikin barang palsu, tapi memang barang-barang dari tahun sekian mereka masih punya dan dipajang sehingga jadinya real banget. Dan menurut aku tuh bagus ya. Relate banget jadinya Detail, ya, bener-bener ya. Seperti di tahun 80-an itu ya Mas ya. Oke, Sandrina? Apa ya, aku agak bingung juga sih. Tapi setelah balik ke film horor, ini pertama kalinya yang kayak kalau pas tag sama hantunya ya, aku beneran ketakutan. Oh, film yang sebelum-sebelumnya nggak berarti? Maksudnya kayak nggak setakut itu pas tag gitu kan, karena ya aku tahu itu dibuat gitu kan. Tapi yang kali ini aku bener-bener deg-degan gitu. Seserem Suanggi. Iya, serem banget tau. Seserem itu berarti Santet Segoro Pitu ya. 1 sampai 100 seremnya? 1 sampai 100 ya. Ya. Berarti serem. Sampai kamu tadi juga takut sendiri jadinya ketika. Iya, jadi pas tag tuh kayak contohnya ya gitulah dikejar-kejar gitu kan. Jadi kayak aku beneran sampai ketakutan dan sedeg-degan itu gitu pas tag. Oke. Nah, tapi di sini kan juga sebagai tadi ada ibu ya, sebagai Sarah Wijanto sebagai ibu ya. Dia ini kan juga diketahui indigo nih. Jadi cerita-cerita nggak sih ketika proses syuting, oh ini ada di sini gitu, atau kalau Sarah emang begitu orangnya. Ya. Kan aku udah syuting sama dia berapa kali. Ya. Kalau misalnya lagi jalan, kita ada set di rumah sakit tua nih yang film ini. Ya. Di kota apa waktu itu ya, lupa di kota apa, rumah sakit tua.
lagi jalan menuju set terus, oh ini sebelah kiri ada nih, sebelah kiri. Langsung. Oh, di situ ada tuh, di situ ya udah. Tapi disebutin nggak Mas? Ada disebutin. sosoknya? Oh disebutin. Iya. Cuman kan gue nggak bisa lihat. Oh iya. Jadi gue oh ya udah. Oh santai ya. Justru kadang-kadang gue nanya Sarah kayak ini ada ruangan gelap banget, terus ada serem nih ruangannya, auranya enak. Terus gue pengen Sar, kalau di situ ada, oh itu ada, gitu-gitu. Oh langsung ya, langsung sama ininya ya, yang ahlinya. Sandrina gimana? Ke aku, ibu lebih cerita-cerita kayak gimana waktu misalnya lagi ngambil buat YouTube-nya ibu, terus kayak gimana pengalamannya gitu sih. Kira-kira bakal diajak nggak sih ke program YouTube itu? Kan menjelajahi rumah-rumah atau tempat-tempat yang ini ya. Kalau misalkan ada tawarin tuh mau ikut? Kalau ikut konten YouTube untuk menjelajah, explore tempat-tempat horor. Mau, saya suka kan begitu mulu kerjanya kita. Kalau film horor promo kan biasanya kan yang film saya yang terakhir tuh Panggilan Wingit juga di Bandung. Saya dibukain ininya, ngerasain gitu. Mata dibukain Mas? Nggak kebuka, ya kan? Tapi mau berarti? Mau, kan waktu itu ada kontennya tuh digituin, ya berasa-berasa dikit lah, cuman nggak sedeng yang saya expect gitu. Kita pikirin vivid gitu ya. Gitu. Yang malah mau biasanya malah nggak bisa ya? Bisa ya, gitu ya. Sandrina sering mau nggak kira-kira kalau ada tawaran? Aku mau sih, aku suka nonton, cuma aku juga takut. Takut ketika udah beneran lihat gitu ya? Iya, aku penakut banget juga soalnya. Aku juga penakut. Nonton film horor aja kebayangnya sampai rumah. Iya benar. Iya kayak tiba-tiba ada nih di pojok atau gimana, kepikiran sendiri. Itu berarti berhasil filmnya. Iya. Bagus. Mudah-mudahan teman-teman nonton ini juga begitu, pulang takut deh pokoknya. Ya. Tanggal 7 November ya. Oke, tapi itu belum selesai ya. Belum selesai. Ngasih info dulu tanggal 7 November tayang ya, Santet Segara Pitu. Oke, nah tapi kalau misalkan ada pesan dari karakter nih yang disampaikan, ada nggak sih dari karakternya masing-masing? Kalau aku karakternya Shiva yang mungkin bisa dibilang awalnya manja, awalnya sangat rely ke ibu sama Mas Ardi. Nanti akhirnya bakal ada perubahan di mana kayak dia berubah untuk menjadi berani dan bisa ngebantu kakaknya gitu. Oke. Jadi ada perubahan tadi itu ya. Jadi lebih berani yang tadinya manja. Lebih berani, jadi lebih gimana ya? Ya bisa ngebantuin kakaknya gitu. Oke. Pastinya. Kalau dari karakter Pak Sucipto yang kita bisa petik pelajarannya ya, itu adalah bahwa segala sesuatu itu memang harus melalui proses dalam artian untuk menuju sukses, untuk menuju sebuah keberhasilan. Memang ada beberapa dengan cara instan gitu ya. Tetapi biasanya atau khususnya di film ini, cara-cara instan yang dipakai ini yang akhirnya akan menjadi backfire ke pihak tersebut dan ke keluarganya gitu ya. Jadi bahwa memang ya sebaiknya untuk menuju sebuah keberhasilan atau apa ya ada prosesnya, dan memang kalau jalannya sudah dibuka oleh Tuhan akan berhasil. Jadi kita tidak perlulah kolaborasi dengan pihak-pihak lain lah gitu ya, terutama pihak-pihak yang alam sana gitu. Ya. Bahasanya bagus ya Mas, kolaborasi ya. Nggak usah kolaborasi dengan pihak-pihak lain yang goib ya. Gitu. Oke. Scene favorit satu kata aja biar nggak spoiler. Masing-masing nih beda. Scene favorit. Ya. Mikir ya. Udah. Aku lihat di trailernya ketika Sandrina sama Ari Irham lagi apa ya? Aku kayak suka scene yang itu mau itu ada dibuka ceritanya. Oh, mau dibuka otomatisnya itu ya. Aku suka semua scene pantai. Pantai. Oh iya. Nanti bakal banyak banget, tapi itu one of my favorite. Oke. Di trailer juga ada beberapa ya ngeliatin kamu di pantai ya. Kalau aku suka scene favorit apa ya? Kalau pribadi aku gitu ya, ketika syutingnya aku suka ketika scene di pasar. Di pasar ketika berdagang. Kenapa? Ya balik lagi itu aku jalaninnya senang gitu karena di sebuah desa yang bagus dengan gunung, udara enak segala macam, dan setnya cakep dan apa dan ketemu orang-orang asli penduduk sana ya, penduduk kampung situ, dan kita ngobrol. Jadi dapat banyak experience. Aku my favorite scene sih sebenarnya itu kalau dari aku yang sebagai pemainnya sih. Oke, tapi di awal kan tadi sempat juga Mas Tian bilang tempat yang paling kotor ya di pasar. Aku juga baru tahu kalau misalkan pasar tempat yang mungkin banyak disukai oleh makhluk-makhluk itu ya. Gue juga baru tahu. Iya, aku juga baru tahu. Jadi kayak kalau ke pasar sekarang panik ya. Tapi aman kalau ke pasar sekarang, nanti setelah nonton ini mungkin jadi kayak ada pengalaman baru kali ya.
Tapi ya pasar sih maksudnya gini ya, mungkin ya ini kan sebuah yang diangkat di sebuah film, tidak dalam artinya oh semua pasar pasti seperti itu gitu ya, tapi memang berdasarkan cerita, berdasarkan pengalaman, hal-hal gitu biasanya terjadinya di pasar gitu. Iya benar-benar. Yang kayak sempat diliatin juga di trailer atau BTS yang lagi makan bakso ya ada kuah netes gitu-gitu ya. Ternyata ada juga di film ini diceritakan ya. Dan ya tadi juga bisa dibilang benar atau nggak benar, percaya nggak percaya ya Kak ya. Oke, mungkin terakhir ada yang mau disampaikan ke Sobat Grit nih, kenapa harus nonton film Segoro? Pastinya harus nonton karena bahkan aja aku bener-bener nggak apa ya, excited banget buat nonton filmnya. Aku bener-bener nggak sabar. Terus juga menurutku ini real story yang bisa dibilang mungkin kayak percaya nggak percaya ada kali ya. Jadi kayak bener-bener sesuatu yang sangat menegangkan, sangat serem. Terus juga ya pokoknya harus banget nonton deh. Aku yakin kalian pasti bakal kaget-kaget gitu. Terkejut-kejut ya. Iya, terkejut-kejut. Oke, Mas Dian. Kalau menurut aku kenapa kita harus, atau teman-teman ya harus menonton film Santet Segoro Pito adalah pertama karena memang film ini bagus dari segi penggarapan, dari segi produksi kita mengerjakannya dengan maksimal, kita mengerjakannya dengan serius, dan kita tahu ya produksi hitmaker semua tidak ada yang main-main gitu ya kalau syuting horor. Secara budget wise mereka kuat gitu, jadi hasilnya tuh secara visual production value bagus. Dan kedua juga secara cerita ini adalah santet yang di Indonesia ini cukup relate gitu ya. Kita tahu lah apa itu santet gitu ya. Dan ini kemudian difilmkan, jadi teman-teman akan menjadi lebih tahu lagi terutama mengenai Santet Segoro Pito yang katanya ini adalah santet yang paling dahsyat gitu ya, yang ada beneran di Indonesia. Dan ya ini ada filmnya, semoga terhibur gitu ya, semoga mendapatkan manfaatnya juga. Nggak tahu manfaatnya apa gitu ya, cuman ya at least jadi tahu gitu. Seperti itu. Oke, jadi Sobat Grit bisa nonton di bioskop mulai kapan nih? 7 November. 7 November, rame-rame, keluarga, saudara semua ajak nonton Santet Segoro Pito ya. Oke, kalau gitu aku Dian pamit. Aku Sandrina. Saya Christian Sugiono. Terima kasih untuk waktunya. Dan Sama-sama. Sobat Grit juga terima kasih, sampai ketemu di konten Thank you ya Sobat berikutnya. Grit, bye-bye. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi supaya kamu nggak